Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita pindah ke beberapa gagasan politiknya. Kita lihat misalnya pandangannya Cicero tentang negara. Kata Cicero begini, manusia itu kan punya kenal sistem-sistem kenegaraan yang macam-macam. Kata Cicero, baik kerajaan maupun aristokrasi maupun demokrasi itu semuanya baik. Semuanya ada masalah yang bisa dimaklumi, namun juga hati-hati karena bisa dimanipulasi. Demokrasi itu kebaikannya banyak, kelemahannya juga ada. Sistem monarki, kerajaan, itu ya kelemahannya banyak, kebaikannya juga banyak. Baik atau tidaknya itu nanti tergantung banyak hal. Jadi yang harus dihati-hati adalah setiap sistem, kalau versinya Cicero, hati-hati bisa dimanipulasi. Dimanipulasi itu ditunggangi untuk kepentingan-kepentingan tertentu, untuk keuntungan orang tertentu atau kelompok tertentu saja, dan mengabaikan keuntungan yang lain. Nanti Cicero ini punya gagasan yang kalau hari ini dikenal sebagai Commonwealth atau persemakmuran. Jadi ini kalau teman-teman hari ini kan kenalnya Commonwealth itu ya Inggris dan kawan-kawan. Tapi gagasannya sudah diinisiasi sebelumnya oleh Cicero. Ada beberapa prinsip dari persemakmuran dalam pikirannya Cicero ini. Yang pertama adalah ya sebagaimana gagasan utama beliau, yaitu republik. Republik itu dari kata res dan publica, yang artinya Republik. Artinya respublika itu urusan awam, urusan publik, urusan rakyat. Jadi pemerintahan republik itu berarti pemerintahan yang berporos pada rakyat. Ini untuk membedakan dengan model sebelumnya, yang itu sifatnya siapa yang memimpin, siapa yang memerintah, itu kan modelnya turun-menurun, turun-temurun, dari bapaknya, anaknya, atau mungkin sifatnya kelompok oligarki, dari kelompok ini saja, dari grup ini saja, dari terah ini saja, dan seterusnya. Nah, kalau republik kan tidak begitu. Pemerintahan republik itu berarti porosnya ada pada rakyat. Siapa yang mimpin, siapa yang diangkat jadi pengurus, pemimpin, itu keputusan mutlak ada di tangan rakyat. Jadi usulannya Cicero ya bikin persemakmuran yang nanti modelnya republik, kemudian lahir dari spirit sosial manusia, karena manusia itu saling membutuhkan, karena manusia itu butuh saling mendukung, bekerja sama. Untuk mencapai tujuan-tujuan besarnya, mereka butuh satu wadah persemakmuran yang bisa saling mendukung, saling membantu. Cirinya kalau dalam gagasannya Cicero nanti ada 4, yaitu equality, liberty, law, and justice. Equality itu kesetaraan, liberty itu kemerdekaan, kebebasan, law itu hukum, dan justice itu keadilan. Ini harus hidup dalam persemakmuran. Tidak ada yang merasa lebih tinggi atau merasa direndahkan yang lain, karena semuanya posisinya setara. Kemudian semuanya bebas berekspresi, bebas menyatakan pendapat, punya hak
bersuara, bekerja, bertindak yang sama. Liberty. Kemudian law, hukum. Hukum harus kuat. Yang salah ya diputus salah. Yang keliru dihukum sesuai kadar kekeliruannya. Jadi hukum harus tegak, itu law. Dan yang keempat, justice. Justice itu keadilan. Ini nanti akan jadi kunci. Bisa lanjut aman, nyaman, sejahtera atau tidak, ya antara lain kuncinya adil. Jadi equal, liberty, law, and justice ini nanti menjadi kunci utama tegaknya negara atau Commonwealth, persemakmuran versinya Cicero. Yo, kalau teman-teman yang belum tahu, ya mudahnya Commonwealth itu satu persatuan dari beberapa wilayah atau beberapa negara secara sukarela. Nah, terus yang populer lagi dari gagasannya Cicero adalah pandangannya tentang politisi. Atau yang ideal ya kita menyebutnya negarawan. Jadi menurut Cicero, baiknya sistem politik itu tergantung pada etika politik. Dan etika politik itu berarti perilakunya para negarawan ini. Bagaimana para negarawan ini mengelola kota, mengelola negara dengan keputusan-keputusan yang bijaksana dengan contoh-contoh yang bermoral. Kata Cicero suatu ketika pada kakek beliau yang namanya Africanus. Ini kakeknya Cicero. Kata Cicero begini pada kakeknya. Kakeknya ini juga orang besar. Ketahuilah Africanus, jalan masuk ke surga terbuka bagi orang yang berjasa kepada negaranya. Meskipun sejak anak-anak aku mengikuti jejakmu dan ayahku, sehingga tidak jauh dari kemasyhuranmu, kini ketika ganjaran besar terungkap padaku, aku akan terus berjuang dengan keras. Jadi ini semacam tekadnya Cicero di depan kakek beliau, Africanus. Kata Cicero, jalan surga terbuka bagi orang yang berjasa kepada negara. Ini termasuk idealisme yang dipegangi oleh Cicero. Makanya beliau sangat serius sekali mengabdikan hidupnya untuk kebaikan negaranya, meskipun nanti belakangan mendapat sandungan-sandungan yang pada akhirnya malah beliau dieksekusi. Tapi Cicero punya prinsip jalan surga terbuka bagi orang yang berjasa kepada negara, yang cinta tanah air. Sejak kecil aku mengikuti jejakmu, berarti jejaknya Africanus, kakeknya, dan ayahku. Ini dua orang ini juga pejabat negara, sehingga jasanya juga besar bagi negara. Kini ketika ganjaran besar itu terungkap padaku, aku akan terus berjuang dengan keras. Jadi sekarang saatnya aku yang mengabdi pada negara. Ini pandangannya seorang Cicero tentang mulianya seorang negarawan. Hari ini kita mungkin ketemu banyak narasi tentang jahatnya dunia politik, tentang buruknya para politisi. Hakikatnya sebenarnya menjadi politisi itu pekerjaan yang mulia. Karena berpolitik itu kan mengabdikan diri untuk ikut mengatur masyarakat, menata masyarakat demi kesejahteraan bersama. Hanya saja memang banyak politikus-politikus yang melupakan hakikat kerja politiknya. Sehingga kemudian yang lahir adalah bukan politik yang etis, tapi
politik yang justru memburukkan dunia politik, membuat orang enggan dekat-dekat dengan ranah politik. Yo kalau semua orang menjauh dari politik, lo nanti sopo yang ngurusi kehidupan sosial kita, kehidupan bareng-bareng kita ini. Jadi yo jalannya bukan hidup tanpa politik, tapi semoga para politisi itu sekaligus para negarawan, orang-orang yang memang mengabdikan hidupnya untuk kepentingan bersama, kepentingannya rakyat. Kalau ini yang dilakukan, ya seperti kata Cicero tadi, dia akan jadi jalan masuk ke surga. Ini dilanjutkan lagi oleh Cicero tentang seorang politisi yang baik. Tujuan kapten kapal adalah pelayaran yang sukses. Tujuan dokter, kesehatan. Tujuannya jenderal, kemenangan. Maka tujuan negarawan yang ideal adalah kebahagiaan rakyatnya, yaitu hidup aman, cukup kebutuhannya, dihargai, dan bermoral. Ini adalah tugas yang ingin aku selesaikan, yang terbaik dan paling mulia yang bisa dimiliki seseorang. Jadi ini kalimatnya Cicero ini mengajarkan pada para politisi, para negarawan untuk mengabdikan hidup sepenuhnya kepada rakyat. Karena begitu dia jadi negarawan, target hidupnya adalah kebahagiaan rakyatnya. Apa sih isinya kebahagiaan itu? Ya keamanan, cukupnya kebutuhan, penghargaan, dan juga karakter. Jadi negarawan itu bertanggung jawab terhadap karakter rakyatnya. Kalau ada karakter yang nyeleweng, buruk, merusak, tugasnya memperbaiki. Bertanggung jawab terhadap keamanan rakyatnya. Harus dia mengupayakan hidup yang aman dan nyaman. Bertanggung jawab terhadap cukupnya kebutuhan. Entah dengan strategi apa, jalan apa, dia yang bertanggung jawab agar kebutuhan rakyatnya tercukupi. Dan juga penghargaan, memperlakukan rakyat tidak seperti atasan memperlakukan bawahan, tidak seperti majikan memperlakukan buruh, tidak seperti apalagi orang merdeka memperlakukan budaknya, tidak begitu. Tapi memperlakukan sesama warga negara yang berhak untuk dihargai. Jadi ini pernyataannya Cicero tentang negarawan yang baik. Wah, ini saya ngomong kayak gini mungkin teman-teman rasanya kayak apa ada ya Pak? Apa mungkin ya Pak? Ini kita sudah hari-hari ini kita sering sekali dengan ketemu wacana-wacana negatif dan pesimistik tentang para politisi ini. Semoga kita masih punya banyak negarawan, meskipun mungkin kita tidak sadar atau kita kurang jeli melihatnya. Semoga masih ada untuk kepentingan bangsa. Baik, jadi ini pandangan-pandangannya Cicero sebenarnya, karena beliau sangat cinta tanah airnya meskipun nanti nasibnya pahit. Beliau dieksekusi, bahkan dimutilasi dan disalib. Oke, kita lanjutkan. Ada satu cerita yang menarik tentang Cicero ini. Jadi suatu ketika dia berkonflik dengan negarawan atau politikus yang lain yang namanya Lucius Sergius Catilina. Lucius Sergius Catilina ini bangsawan keluarga politikus Romawi, tapi dikenal sebagai seorang demagog. Demagog itu kalau arti letterleknya adalah seorang pemimpin yang pandai menghasut,
pandai mempengaruhi orang lain untuk dia mendapatkan pengaruh atau kekuasaan. Jadi ini istilahnya demagog. Nah, Catalina ini politikus, pinter pidato. Kalau pidato dia suka meminjam suaranya rakyat. Pokoknya ya mungkin dengan kalimat-kalimat rakyat membutuhkan, sesuai aspirasi rakyat, sesuai keinginan rakyat. Ini gayanya Catalina saat itu. Dan dengan kepandaiannya berorasi, berretorika, dia ini pengikutnya akhirnya banyak. Dan dia manfaatkan power, pengaruh, dan kekuasaannya ini untuk kepentingan-kepentingan politiknya. Sehingga muncul banyak masalah, terjadi kekacauan, kekisruan. Nah, tampillah kemudian Cicero untuk mengingatkan Catalina ini. Jadi dia jengkel dengan hadirnya Catalina ini, karena dia anggap ini merusak hidup kenegaraan, merusak bangsa. Nah, dari situ nanti lahir, dikenal sekali orasi-orasinya Cicero melawan Catalina yang dikompilasi dalam satu buku. Buku ini nanti berisi 5 pidato, 5 orasi dari Cicero ketika mendebat Catalina. Ada kalimat yang populer sekali dari pembukaan pidato itu. Kalimatnya begini, ini sering dikutip orang. Kapankah, wahai Katalin, engkau ingin berhenti menyalahgunakan kesabaran kami? Berapa lama kegilaanmu dalam mengejek kami? Kapan berakhirnya keberanianmu yang tak terkendali, yang sombong seperti sekarang? Jadi ini seperti orang yang sedang memarahi anaknya. Cicero ini menghardik Katalin. Sampai kapan engkau menguji kesabaranku? Sampai kapan engkau mengejek kami dengan kegilaanmu? Sampai kapan engkau pertontonkan kesombonganmu yang tak terkendali seperti sekarang? Oh, ini kalimat pembukaan pidato yang luar biasa, yang nanti sampai 5 orasi dari Cicero. Ini menunjukkan betapa awalnya Cicero ini memang seorang yang sangat cinta pada tanah airnya. Bahkan nanti karena ini nanti Cicero itu juga disebut bapaknya tanah air Romawi saat itu. Yo, meskipun lagi-lagi karena politik, nanti beliau juga mengalami nasib yang tidak mengenakan. Karena berakhir dengan dieksekusi oleh negara dan pemerintah yang hakikatnya sangat ia cintai. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah gagasan Cicero tentang keadilan. Tadi kan adanya negara tadi, di antara pilarnya yang membuat negara tetap tegak adalah keadilan. Kata Cicero, ada beberapa prinsip yang berhubungan dengan keadilan. Keadilan itu, kata Cicero, adalah perekat masyarakat. Dan hukumlah yang menegakkannya. Jadi ini ada keterkaitan antara masyarakat, keadilan, dan hukum. Keadilan akan tegak kalau hukum tegak. Kalau keadilan sudah tegak, maka masyarakat akan rekat. Teorinya kan begitu berarti. Jadi masyarakat akan kompak bersatu, negara utuh. Ini kalau dibalik berarti kalau
Kalau hukum hancur, berarti keadilan juga hancur. Kalau keadilan hancur, masyarakat pasti juga hancur. Ini 3 serangkai yang tidak bisa dipisah-pisah. Keadilan, masyarakat, dan hukum. Maka mari kita sangat hati-hati demi keutuhan negara. Pertama-tama aspek penegakan hukumnya. Kalau hukum, aturan, undang-undang itu insya Allah ya semua negara sudah punya. Apalagi kita Indonesia ini sudah sangat kaya dengan hukum, aturan, undang-undang. Tinggal penegakannya serius atau tidak. Kalau penegakannya tidak serius, ya keadilan tidak akan tegak. Kalau keadilan tidak tegak, masyarakat tidak rekat. Tidak rekat itu berarti masyarakat juga akan kacau balau, pecah-pecah. Ya kalau masyarakat terus pecah-pecah, gontokan sesama sendiri, sejarah mengajarkan kita ya biasanya tidak lama lagi satu kerajaan, satu dinasti, satu negara bisa jatuh. Jadi berarti apa? Keadilan dan hukum itu kunci. Kemudian ada lagi kalimat dari Cicero, kita dilahirkan untuk keadilan. Dan apa yang adil itu didasarkan kepada yang alami, bukan yang opini. Tadi kan kita hidupnya untuk mencari dan menegakkan keadilan. Dari mana kita rumuskan apakah sesuatu itu adil atau tidak? Ya dari natur atau sesuatu yang alami atau dari fakta-fakta kenyataan-kenyataan hidup. Atau pakai istilahnya Cicero itu akal sehat dan fakta-fakta. Jadi kalau bahasa agama ya sesuai dengan sunnatullah, itulah adil. Maka kalau teman-teman nanti belajar tentang hukum itu kan ada standar-standarnya, rumus-rumusnya. Antara lain aspek-aspek natural atau yang alami. Yang jadi parameter keadilan. Yang jelas bukan opini. Opini itu pendapat pribadi, pandangan pribadi, kesan pribadi. Kalau keadilan kok standarnya opini-opini, ya nanti setiap orang menganggap pikiranku lah yang paling adil. Pandanganku lah yang paling adil, opiniku lah yang paling adil. Kalau semua orang dengan standarnya sendiri, ya pasti masyarakat terus kacau. Maka kalau dalam prakteknya ya dasarnya tetap hukum yang sudah disusun demi keadilan. Yang hukum itu antara lain dasarnya adalah kondisi alami, kondisi harmonis, seimbang dalam kehidupan. Jadi ini rumus kedua, pemahaman kedua tentang keadilan. Keadilan itu bukan opini-opini, pandangan-pandangan pribadi. Karena kadang-kadang pandangan pribadi itu ya hidup sejauh dan sesuai kepentingan dan jangkauan berpikirnya. Jadi kata Cicero, ya jangan opini lah, tapi dasarnya kondisi alami, kondisi natural, sunnatullah dalam hidup ini. Itulah sumbernya keadilan. Bahkan selanjutnya Cicero berkata begini, pengetahuan yang dipisahkan dari keadilan dapat disebut sebagai kelicikan dan bukan kebijaksanaan. Ini hubungannya dengan pengetahuan, kebenaran yang kita peroleh. Itu kalau dalam prosesnya sudah tidak adil, maka tidak bisa dia disebut kebijaksanaan, tetapi kelicikan. Pengetahuan yang tidak adil itu misalnya pengetahuan yang hanya melihat separuh data, separuh fakta, yang separuh tidak dilihat. Hanya mencari yang menyenangkan, mengenakkan dia. Yang lain tidak dilihat. Hanya demi apa yang dia inginkan.
yang di luar yang dia inginkan tidak dipedulikan. Nah, ini kan tidak adil sudah. Mungkin dia menyebutnya, saya benar loh, saya punya datanya loh, tapi saya juga sudah memikirkan ini, saya punya faktanya dan lain sebagainya. Tapi kok datanya dipilih, faktanya disaring yang cocok dengan keinginannya saja. Wah, itu berarti sudah tidak adil sejak dalam pikiran. Kalau sudah begitu, berarti itu bukan kebijaksanaan. Kata Cicero itu lebih dekat dengan kelicikan. Jadi orang licik itu kan begitu, pengetahuannya dipilih-pilih yang menyenangkan, menguntungkan dia saja. Itu boleh direfer dulu ketika kita membahas sofisme, termasuk beberapa gagasan dari Protagoras yang kita bahas 2-3 minggu yang lalu. Jadi bahkan sejak level pengetahuan, sejak level pemikiran kita harus adil. Kan masih pikiran, Pak, belum diterapkan ya. Kalau masih pikiran, maka pikiranmu tidak bisa disebut bijaksana, tetapi disebut licik. Jadi licik itu berarti orang yang culas, ingin enak sendiri, ingin menang sendiri. Kalau sudah diterapkan, apalagi itu berarti sudah lahir kezoliman, ketidakadilan. Jadi ini jadi fokusnya semua orang, karena puncaknya nilai dalam hidup itu keadilan. Lawannya keadilan, ketidakadilan. Tapi ada yang lebih buruk dari ketidakadilan. Kata Cicero, apa? Ketidakadilan paling buruk adalah mencari keuntungan dari ketidakadilan. Tidak adil itu sudah sangat jahat. Tapi ada yang lebih jahat dari itu, yaitu mencari keuntungan dari ketidakadilan. Dalam hidup ini kadang-kadang kan ada sistem-sistem, struktur-struktur yang tidak adil, menyulitkan kita. Dalam situasi seperti itu kok ada orang yang mencari keuntungan dari situasi tidak adil, dialah orang yang paling buruk. Misalnya hari ini, kemarin ada banyak orang mencari oksigen, kehabisan oksigen karena mungkin struktur distribusinya yang tidak adil atau ada mekanisme apa yang tidak beres dan lain sebagainya. Menghadapi situasi semacam ini kan sudah tidak adil. Harusnya yang sakit-sakit itu mendapat jaminan kesehatan, tapi tidak bisa, situasi tidak bisa melahirkan itu. Nah, terus ada orang-orang datang memanfaatkan situasi yang tidak adil itu untuk mencari keuntungannya sendiri. Ini orang yang paling jahat. Jadi itu ketidakadilan yang paling buruk. Situasi kezoliman terjadi dan kemudian ada orang datang menunggangi kezoliman itu untuk mencari keuntungan. Ini mungkin bisa kita renungkan untuk kita tidak masuk ke sana atau kita waspada jangan sampai terjebak oleh orang-orang yang mencari keuntungan dari situasi tidak adil.